Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Beberapa hari yang lalu bingkai kacamata saya patah dan saya akhirnya membawa kacamata saya yang patah itu ke optik yang terdekat dengan rumah. Ternyata di optik itu banyak sekali jenis dan merek kacamata. Dan di optik yang cukup besar itu ternyata dibagi kelas-kelas. Yang kelas-kelas dapat subsidi dari pemerintah itu pun masih dibagi, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan ada harga-harga yang tidak dapat subsidi. Dan itu pasti harganya jauh lebih mahal daripada harga-harga yang disubsidi. Itulah realitas kehidupan. Kita sudah terbiasa dan seringkali melihat dalam keseharian kita bahwa kehidupan kita dibagi kelas-kelas tertentu. Bahkan muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelas tertentu di dalam masyarakat. Contohnya kelas tahu tempe, kelas sandal jepit, golongan menengah ke bawah atau golongan menengah ke atas. Dan itu sudah lazim dan itu seringkali membombardir dan tanpa sadar mendoktrin kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kelas-kelas ini akhirnya membuat kita bersikap memandang muka. Perlakuan, sikap, tindakan kita terhadap kelas-kelas tertentu akan berbeda. Mari kita belajar dari ungkapan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ternyata di zamannya Yakobus, jemaat pun diingatkan untuk tidak memandang muka. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Orang yang memandang muka di mata Tuhan adalah orang yang jahat. Dan orang yang jahat pasti tidak diberkenan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap dan perlakuan kita ketika kita menjumpai orang yang miskin dan orang yang kaya? Apakah tetap sama perlakuan dan sikap kita? Bagaimana binar mata kita tetap memancarkan ketulusan dan keramahan ketika bertemu dengan sahabat kita yang mapan dan ketemu dengan sahabat kita yang tidak punya apa-apa? Bagaimana kehangatan jabat tangan kita ketika harus berjumpa dengan jemaat yang sangat sederhana, yang memakai sandal jepit dan baju lusuh, dan ketemu dengan jemaat yang pakai mobil mewah, pakainya rapi dan baunya harum? Sama enggak hangatnya jabatan tangan kita? Biarlah hal ini boleh kita jawab sebagai refleksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita memperlakukan, bersikap dan menjadikan semua orang itu sahabat, dan kita memperlakukan dengan cara-cara yang baik, bahkan bisa disebut yang terhormat? Atau sebaliknya, kita memandang muka, kita masih memilah-milah dan memilih-memilih kelas-kelas tertentu, di mana kita berlaku ramah atau tidak, di mana kita berlaku hangat atau tidak. Mari saya tutup renungan sore hari ini dengan membaca ayat yang ke-9 dari Yakobus pasal 2. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Selamat menjalani kehidupan
sebagai sahabat bagi semua orang dan tidak memandang muka. Tuhan memberkati.